Allah di dalam surah Ali Imran ayat 17 Allah menyatakan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Kalimat terakhir dari ayat tersebut adalah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Untuk itulah mari kita sedikit kaji dalam kitab Fadhailus Syuhur yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Bazul Ashhab tentang fadilah sirriyah dan juga keutamaan bulan-bulan menurut hitungan Hijriyah, bahwa hari ini kita mungkin ada sebagian yang merasa kecewa, merasa susah hati, merasa bersedih dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Namun di balik keberkahan bulan suci Ramadan ini tersembul suatu keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada kita, yakni diampuninya dosa-dosa kita seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Maka di dalam Fadhailus Syuhur bulan Syawal itu ditulis berdasarkan fadilah-fadilah yang diawali dengan huruf-huruf. Berhubung sekarang adalah bulan Syawal, maka mari kita kaji sedikitnya bulan Syawal dari huruf hijaiyah. Pertama, bahwa Syawal itu ditulis dalam 5 huruf, shin, waw yang kedua, alif dan lam. Maka sirriyah dan fadhailiyah bulan Syawal setidaknya memiliki 5 keutamaan. Yang pertama, shin. Shin berasal dari kata asyukru lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bisa jadi kaum muslimin wal muslimat merasa bersedih dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak bersedih bahwa ad-da'watun fiha mustajabatun. Doa-doa yang ada di dalam bulan Ramadan itu diijabah. Wadzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatu manzilatun, seluruh rahmat kasih sayang Allah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Wal jannatu maftuhatun, dan surga-surga dibuka pintunya. An-naru maghfulun, dan pintu neraka dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan bagi kaum muslimin wal muslimat yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun di balik kesedihan tersebut ada keistimewaan, yakni diampuninya dosa-dosa kita pada setelah bulan suci Ramadan, yakni bulan Syawal. Terhitung bahwa di dalam hadis nomor 38 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, seraya beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terkait ini ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi hadis nomor 38, ini hadis nomor 37. Kalau tadi man shoma, ini mah man qoma, beda huruf. Man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan lail, salah satunya dengan qiyamul lail, yaitu dengan pelaksanaan salat tarawih, imanan wahtisaban, yang seraya beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dilihat dari fadilah tarawih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan
malam ke-11, malam ke-16, malam ke-21, malam ke-26, itu semuanya berkisar antara pengampunan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan hakul yakin bahwa orang yang bersaum siangnya dan qiyamul lail malamnya, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai hamba-hamba pilihan Allah yang bebas dari semua salah dan dosa. Alhamdulillah. Yang kedua, yang kedua adalah waw Syawal yang berasal dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Menjaga harga diri. Menjaga harga diri selaku kaum muslimin wal muslimat. Menjaga harga diri selaku manusia dan menjaga diri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasul menyatakan, al-muslimu man salima lisanuhu min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim sejati adalah seseorang yang merasa aman dari lisannya dan dari tangannya atau perbuatannya. Jadi kalau ingin mengukur kita dengan hadis tersebut, baik atau burukkah perilaku kita, maka tanyakan kepada tetangga kita, apakah ucapan saya dan perbuatan saya menyakiti bagi engkau wahai tetangga? Kalau ada tetangga yang menyakiti, yang berkata, wah, insya Allah, alhamdulillah, bahwa ucapan engkau dan juga perbuatan engkau tidak ada yang menyakiti, bahkan bermanfaat bagi kami sekalian. Alhamdulillah, itu adalah berarti kita ciri-ciri sebagai muslim sejati, muslim yang orang lain merasa aman dari ucapan dan perbuatan kita. Wiqayah, menjaga harga diri selaku kaum muslimin wal muslimat. Yang ketiga, wau bimana wusul ilallah. Apa itu wusul ilallah? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang sampai? Keriduan Allah Subhanahu wa taala tiba pada diri kita, sehingga apa yang kita laksanakan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, kun ma'allah, tetaplah selalu bersama dengan Allah. Namun Rasulullah SAW faham sekali dengan psikologi kaum muslimin wal muslimat, bahwa tidak semuanya, bahwa ruhaniyah seseorang akan sampai kepada Allah. Karena itu Rasulullah SAW membuat pilihan, fa illam takun ma'allah kun ma'man kana ma'allah. Namun kalau saja belum sanggup untuk bersama-sama dengan Allah selama 24 jam satu hari satu malam, kun ma'man kana ma'allah, maka tetaplah bersama orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Lalu di mana kita bisa melihat dan mencari seseorang yang selalu bersama dengan Allah? Maka ada satu kaidah, seandainya orang-orang menunjukkan bahwa orang tersebut selalu bersama dengan Allah, maka orang itu genggam, jangan pernah dilepaskan. Fa innahu, karena bersamanya engkau bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, akan menghantarkan dirimu kepada Allah. Maka di dalam bulan Syawal ini, yang sudah bertemu dengan seseorang yang selalu orang itu bersama dengan Allah, maka genggamlah, jangan pernah engkau lepaskan. Namun kalau dirasa, saya belum menemukan seseorang yang bersama dengan Allah, maka carilah orang itu dengan kekuatan hati dan doa kepada Allah. Yang selanjutnya, Syawal
berasal dari kata alif. Huruf yang keempat itu adalah alif, bimakna istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Kul amantu billah." Katakanlah wahai sahabat, engkau beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Bimakna istiqomah adalah terus-menerus melaksanakan suatu kebaikan. Maka kalau seandainya bulan puasa kita selama 1 bulan penuh melaksanakan puasa, atau di dalam bulan-bulan berikutnya 1 hari selama 1 pekan kita berpuasa kepada Allah, atau 1 bulan minimal yaumul bid pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau saja merasa berat untuk melaksanakan puasa, yang taraweh saja diistiqomahkan, namun bukan taraweh, bisa dengan sholat hajat, sholat sirullah, sholat isti'adah, sholat istikharah, dan lain sebagainya. Jangan sampai bahwa ibadah yang setelah kita istiqomahi berlalu begitu saja. Setelah berlalunya bulan suci Ramadan, berlalu juga ibadah kita. Jangan. Kata Nabi, amantu billah tsumastaqim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah melaksanakan kebaikan. Dan yang keempat adalah huruf lam. Lam di mana liqa'u ilallah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang melaksanakan puasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftar. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, manakala setelah seharian penuh berpuasa. Yang kedua, bimakna iftar di sini, iftar ketika seseorang sudah memasuki bulan Syawal, maka Allah berikan anugerah, yaitu pengampunan dosa. Maka alhamdulillah bagi seorang kaum muslimin wal muslimat, selain dia bahagia dengan berbuka puasanya, makna yang lainnya adalah bahagia ketika Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua, yakni kebahagiaan yang hakiki, ialah ketika dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di surganya. Masya Allah. Maka hadirin jamaah sekalian, selain kita bersedih dengan berlalunya bulan suci Ramadan, mari kita merasa bangga dan bahagia Allah menyediakan berbagai fasilitas dan juga keutamaan pada bulan Syawal. Barakallahu